Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Saya dari kelompok kelompok IYOGA IYOGA Manajemen Proyek Manajemen Proyek yang berdirikan yang dari diberikan anggota dari anggota. saya sendiri Saya Muhammad sendiri Fatih Siti Muhammad sebagai Fatih Siti moderator sebagai moderator dan Mbak Apit dan Mbak Atik Nur Nur Rohmah dan Rohmah Imam dan Hambali Imam Hambali untuk yang menjelaskan. Pertama akan menjelaskan tentang menjelaskan tentang metode iteratif metode iteratif yang akan yang akan dijelaskan oleh dijelaskan oleh Mas Imam Mas Hambali. Imam Hambali. Silakan Mas Imam. Silakan Mas Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Metode iteratif yang mana ada di sini ada skema. Yang pertama itu kebutuhan satu, ada kebutuhan dua, ada kebutuhan tiga atau grid satu, grid dua, dan grid tiga. Dan yang pertama itu desain, terus implementasi dan pengujian. Selanjutnya itu review. Sama juga dengan build 3 yaitu desain, implementasi dan pengujian dan review. Dan juga build 3 juga sama, yaitu dengan yang pertama desain, yang kedua implementasi dan pengujian, dan yang terakhir itu review. Oke, next. Metode iteratif. Model SDLC iteratif terdiri dari pengulangan 4 tahap yang disebutkan di bawah ini sebagai sebuah urutan. Yang pertama itu tahap kebutuhan. Informasi terkait sistem dikumpulkan dan dianalisis. Kebutuhan yang dikumpulkan kemudian direncanakan sesuai untuk pengembangan sistem. Yang kedua, tahap desain. Solusi perangkat lunak disiapkan untuk memenuhi kebutuhan desain. Desain sistem mungkin yang baru atau perpanjangan dari yang dibangun sebelumnya. Yang ketiga itu implementasi dan pengujian. Sistem pengembangan dengan pengodokan dan pembangunan antarmuka pengguna dan modul yang kemudian dimasukkan dan diuji. Yang keempat itu tahap review. Jadi di tahap review ini di mana perangkat lunak estimasi dan diperiksa sesuai kebutuhan saat ini. Kemudian kebutuhan lebih lanjut didiskusikan dan ditinjau untuk mengusulkan pembaruan di iterasi berikutnya. Pendekatan mobile fix menggunakan progressive enhancement yang berarti pembuatan halaman web dimulai untuk tampilan layar terkecil hingga tampilan layar terbesar. Jumlah ukuran tampilan bisa disesuaikan dengan kebutuhan, namun secara umum dibagi 3, ukuran tampilan smartphone, tablet, dan desktop atau laptop. Next. Studi kasus. Jadi di sini ada studi kasusnya, judul adaptasi model SDLC, iterasi terhadap pendekatan mobile first untuk mengembangkan antarmuka web responsif. Pengguna model SDLC iteratif yang dipastikan diadaptasikan terhadap pendekatan mobile first untuk pembangunan antarmuka situs web ini menghasilkan sebuah produk yang cukup baik. Pendekatan mobile first memaksa pengembang untuk mendahulukan user experience pada antarmuka mobile, dan pada kenyataannya paling banyak waktu dialokasikan pada pembangunan antarmuka mobile. Karena itu adalah tahap yang pertama dikerjakan. Pengaruh penerapan model iteratif terasa menekan untuk menghasilkan produk mobile yang sebaik-baiknya, karena proses pengembangan hanya bisa ke iterasi berikutnya setelah melalui pengujian dan review. Jadi tanpa menghasilkan sebuah situs web mobile yang bisa
memenuhi analisis kebutuhan serta melalui pengujian kompabilitas dan performa dengan baik, proses pengembangan tidak bisa berlanjut. Meskipun terasa sulit di awal, ini mempermudah iterasi-iterasi berikutnya. Proses pengujian yang berulang-ulang memperbesar kemungkinan kesalahan terdeteksi dan diperbaiki, sehingga saat sudah melewati iterasi terakhir, produk sudah melalui 3 kali pengujian dan review. Oke, itu saja mungkin dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya model jelaskan berarti. Silakan berarti. Oke, untuk selanjutnya adalah Scrum Model. Scrum Model ini pada dasarnya merupakan salah satu komponen dari metodologi pengembangan sistem agile. Scrum menguraikan proses untuk mengidentifikasi dan katalogisasi pekerjaan yang perlu dilakukan, memprioritaskan yang bekerja dengan berkomunikasi dengan pelanggan atau wakil pelanggan, dan pelaksanaan yang bekerja menggunakan list iteratif dan memiliki tujuan utama untuk mendapatkan perkiraan berapa lama development akan dilakukan. Scrum Model ini mempunyai beberapa elemen. Yang pertama adalah Product Owner. Product Owner ini mewakili bisnis, pelanggan atau pengguna dan memandu tim ke arah pengembangan produk yang tepat. Yang kedua ada Scrum Master. Scrum Master dapat dianggap sebagai pemersatu bagi Product Owner dan Scrum Team. Scrum Team itu ada developer, QA, technical writer, dan lain-lain. Membantu anggota tim menggunakan kerangka Scrum untuk menyelesaikan suatu proyek berdasarkan timeline yang ditentukan di awal. Yang ketiga ada Scrum Team. Scrum Team merupakan grup pengembang kecil biasanya terdiri dari 5-9 orang untuk proyek yang sangat besar. Pekerjaan biasanya dibagi dan didelegasikan ke grup-grup kecil. Terus, untuk kelebihan Scrum. Scrum ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, keperluan berubah dengan cepat. Terus yang kedua, tim berukuran kecil sehingga melancarkan komunikasi, mengurangi biaya dan memberdayakan satu sama lain. Lalu pekerjaan terbagi-bagi sehingga dapat diselesaikan dengan cepat. Selanjutnya, dokumentasi dan pengujian terus-menerus dilakukan oleh software yang dibangun. Yang terakhir, proses Scrum mampu menyatakan bahwa produk selesai kapanpun diperlukan. Dan Scrum Model ini juga memiliki kelemahan, yaitu developer harus selalu siap dengan perubahan karena perubahan akan selalu diterima. Lalu untuk studi kasusnya, ini ada implementasi untuk model Scrum. Studi kasusnya yang berjudul Analisis Penerapan Metode Scrum pada Sistem Informasi Manajemen Proyek dalam Industri dan Organisasi Digital. Jadi setelah dilakukan penelitian dan analisis, disimpulkan berdasarkan analisis yang dibuat menggunakan perbandingan literatur review dari beberapa jurnal, didapatkan bahwa metode Scrum di dalam beberapa kriteria memang lebih unggul daripada metode pengembangan perangkat lunak lainnya. Dikarenakan metode Scrum sangat efektif diimplementasi pada pengembangan perangkat lunak pada suatu industri atau organisasi digital yang relatif cepat, tidak memakan banyak waktu, dan
Terima kasih Terima kasih Pak Adi Ati untuk untuk penjelasan mengenai hukum model model ini. ini. Kami Kami presentasi untuk presentasi untuk memenuhi tugas tugas dari mata mata kuliah kuliah manajemen proyek manajemen proyek yang telah yang telah berkolaborasi berkolaborasi untuk mencari metode metode yang apa metode yang metode yang selain ada di materi untuk mencari metode SDLC. Apabila di presentasi kami ada kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.